Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ma'a ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ilahum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sekalian jamaah Masjid Nurul Istiqamah, cahaya yang istiqamah. Kita temukan kata nur dalam Al-Quran itu diulang 43 kali. Tapi ini satu akar kata dengan nama yang diulang 145 kali dalam Al-Quran. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan memberikan jiwa dan kesadaran manusia pada saat mati dan tidurnya. Dilepaskan sebagian yang masih dikehendaki, termasuk kita semua ini, Bapak Ibu, sampai batas waktu yang tidak ada yang tahu kapan, di mana dan bagaimana caranya. Tapi kita harus yakin ketika sampai saatnya la yasa'iluna sa'atan la yasa'ilun. Dan kita harus yakin bahwa itu pasti datang. Tahyul kemudian untuk biasa mereka. Itu yang disebut dengan ainul yakin yang mengantar kita hakul yakin. Tapi bagaimana gambaran setelah kematian? Bagaimana surga neraka yang didoakan tadi? Berbanyak luar biasa. Tidak jannah. Itu bisa hanya dipahami dengan ilmu. Informasi dari Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semua ini. Bagaimana gambaran surga? Bagaimana gambaran surga Firdaus? Kalau saya tanya ibu mau surga yang mana? Pasti semuanya menjawab, saya mau ke surga Firdaus. Bagaimana jalurnya masuk ke situ? Sudah ada dalam Al-Quran. Ini yang kau lakukan kalau mau berpeluang untuk mendapatkan surga Firdaus. Tetapi pada kalangan sufi bukan lagi surganya yang dicita-citakan, tetapi pemilik surganya. Hadirin sekalian jemaah yang selalu dimuliakan Allah. Saya dulu ini ada lebih tinggi daripada bapak-bapak ibu-ibu. Ini bukan berarti bahwa saya lebih mulia. Ini bukan berarti bahwa saya lebih pintar. Karena ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Aku ciptakan berbahasa bangsa bersuku-suku untuk saling kenal mengenal, tetapi yang paling mulia di sisi itu adalah yang bertakwa. Inilah juga merupakan tanda untuk menuntut kita naik tingkat pada perjalanan spiritual tingkat tinggi, yaitu menyerah diri dari kebenarannya al-muslimun. Jadi mohon maaf, ayat dari 302 yang menjadi masalah khutbah itu saya silakan ini untuk tajaman kehidupan yang disampaikan oleh kepada kita. Biasa kadang-kadang yang dibocorkan dalam Al-Quran. Kenapa? Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Sekalian teman-teman, praktik untuk menjadikan alasan untuk melaksanakan amalan. Itulah sebenarnya menurut saya takwa. Dan tingkatkan terus ketakwaan sampai mencapai takwa yang sebenarnya takwa. Dan jangan kamu pindah ke alam bars
Jadi kalau menurut saya apa yang didakwakan itu sebenarnya mengarah ke sini. Hanya cara menyampaikan. Kalau saya cara menyampaikan mungkin gaya-gayanya pertanyaan. Saya backgroundnya ilmu pertanyaan. Nah sehingga ketika panitia minta judul, judul itu asal judul dia, tapi di pas itu ada unsur lingkungannya. Karena saya diberikan anak-anak sebagai guru besar di bidang ekologi pertanian. Saya kasih judul takwa dan kearifan lingkungan. Kenapa? Terlalu jauh diperbaiki untuk kita mencapai predikat ketakwaan yang sebenarnya takwa sebagai tanda menunjukkan penyerahan diri muslim. Karena ini perjalanan spiritual ini ibarat tanda-tanda. Kita tahu tanda yang pertama adalah sekedar terima. Ini dia dipanggil untuk melaksanakan puasa supaya tingkat. Lalu kita tahu. Tanda berikutnya adalah takwa. Tanda pertama iman itu di bulan 537 kali dalam Al-Quran. Tetapi yang di situ dia satu kata dengan amanah. Berarti mestinya orang yang menganggap dirinya beriman amanah kalau diberikan jabatan. Karena setelah saya belajar hampir semua yang satu kata itu amanah kerahasiaan. Dan alangkah maha kasih sayangnya Allah kalau dia berbicara tentang yang baik yang hanya bisa diimani dengan ilmu yakin. Itu rata-rata dia satu kata dengan yang nyata. Contoh jannah yang berarti surga. Dia suatu kata dengan jani. Bukankah gambar? Jani pada saat kita berada dalam perut ibunda kita itu gambaran itu surga. Mata-mata yang bawa tegai klarifikasi mama kita. Itulah gambaran surga. Dia suatu kata dengan jannah yang berarti kebun. Di mana di situ ada tanaman yang mengeluarkan oksigen. Kemudian ada buahnya, ada sungai di sekitarnya untuk menghidupkan tanaman. Jadi masya Allah saya bilang sesuatu yang baik itu satu kata dengan yang nyata. Dan memang perlu dirubah cara pandang kita. Ini teman-teman yang para ilmuwan. Kita harus rubah cara pandang kita bahwa ilmu nyata yang dipelajari bersambungan dengan yang tidak nyata. Fenomena alam yang dipelajari bersambungan dengan fenomena. Itulah nanti yang bisa menjelaskan kenapa sedikit baca Quran bisa mengantar orang sehat. Ini yang bisa menjelaskan. Kalau saya bertanya, kenapa kepatuhan seorang petani mengeluarkan zakat itu dia akan mengaruhi datanya sama tikus. Jadi kalau suka sampai, para petani, jangan anda tidak ada hubungannya kepatuhan bapak mengeluarkan zakat menyembah kepada Allah dengan datanya sangat tikus. Dari mana datanya? Sampai pengesahan tidak ada yang terjadi kalau bukan apa yang diizinkan. Kalau begitu, tikus pun datang diizinkan oleh Allah. Apakah membantu yang pertanyaan? Apakah merubah cara saya mengajar? Tetap saya ajarkan pola tanam. Kalau mau mengurangi sangat tikus, atur waktu tanam berdasarkan curah. Kalau kita menanam di sini kemungkinan kurang serangan. Tetapi kembali dekati yang siapa yang mendatangkan tikus. Jadi mohon maaf pada iman saya sekarang usulkan seluruh rumus yang kita pelajari sekarang yang kita tidak mau keluar dari penjajahan orang lain, tidak berani untuk keluar dari penjajahan pikiran. Mari kita berani untuk keluar dari penjajahan pikiran. Saya misalnya mengajar ilmu teologi. Hujan adalah merupakan fungsi dari kelembaban. Ada awan, ada suhu, ambil faktor X. Siapa yang faktor X? Itu faktor spiritual. Aspek spiritual, aspek kehendak yang terkadang tidak berlaku ini yang menyebabkan hujan. Tetapi kalau Allah berkehendak, secara teknologi kita bisa hujan di sini. Tetapi karena Allah berkehendak memerintahkan anginnya untuk mengirim awan yang mungkin diproses di Jawa dan diangkat di atasnya Blok M. Ini yang kita ilmu kita hilang.
Dan kita akan orang lebih baik, lebih pandai kita dengan teori-teori dari Amerika, teori-teori dari mari kita belajar anak-anak Islam menguasai pengetahuan teknologi, tidak memisahkan antara kaum dan kaumnya. Lahirlah Al-Biruni, Al-Jabbar, Ibn Sina. Tapi ini tantangannya harus para bersambut. Bahkan ada kadang-kadang sesama profesor dan saya kalau begitu cara berpikir, mati itu kedokteran di UNAS, maka D justru tanggung kedokteran di UNAS dan tidak menghasilkan dokter yang sembuh. Begitu sudah kasih resep, makan ini sehat. Wah, ini penyakit ini sudah tidak bisa ini tidak bisa secara rasional, tetapi masih bisa secara spiritual. Dan ada sekarang terbukti kan? Ini nanti ruangnya bagaimana? Saya menjelaskan saja secara ekologis, klimatologis, secara biologi. Ini jantung kita, Pak. Jantung kita itu dalam bahasa biologi, bahasa kedokteran itu kan organ namanya kan? Organ. Tapi apa yang menyusun organ itu? Namanya jaringan. Apa yang menyusun jaringan? Namanya sel. Ini awal kita yang berasal dari satu gigi yang disebut dengan sel. Berapa ukurannya 1/1000 cm. Jadi badannya satu gigi itu berada di 1/1000 cm. Jadi senti bagi sesuatu. Itu awal badan kita, badan dasar kita. Makanya dalam bahasa Qurannya itu berasal dari maut. Kayak kata pun Nabi Allah Wasallam amwatan wa ahyan thumma yumitu thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Pada paham mana yang ada yang kita tahu itu. Kita semua ini berasal dari maut. Setelah itu aku hidupkan. Kapan mulai hidup dari satu sel dalam masa hidup itu itu sebenarnya. Satu sel itu disebut sebagai makhluk hidup. Pertanyaan siapa yang dihidupkan? Semua sawah wanafa'tu fihi wanafa'tu fihi min ruh. Dia dihidupkan oleh Tuhan dengan tiupan hembusan roh. Dan saya maknanya bisa termakna sifat-sifat mulia, bisa ada sifat kecerdasan dari anak-anaknya sampai belajar. Saya sekarang sudah bersoal potensi dasarnya manusia hadir di bumi sama pada mana? Bagaimana kerja itu? Tapi makin terbatas posisi itu, makin kuat persaingannya. Presiden jadi, gubernur jadi topik. Tetapi semua kita bertolong untuk sini. Itu jabatan dunia. Makanya kita tidak jadi besar di rumah. Jangan kau terlalu kejar menjadi selebriti dunia. Cari jalan untuk menjadi selebriti lagi. Berusaha untuk selalu menikmati etalase langit itu lebih indah dibanding dengan apa yang menikmati, apa yang bersaksikan itu. Kalau belum diberikan jabatan aman, saya kira kita yang sudah praktekkan sekarang, alhamdulillah 100 hari pertama dia kementerian kembali kinerja dan berusaha. Dan kita berdoa semoga dalam beliau itu dan bisa mengalami kementerian lain. Karena menurut ya dua kementerian yang sangat menentukan masa depan bangsa. Pendidikan, agama, itu dua. Saya pendidikan, menteri pendidikan itu pendidikan tinggi. Saya rasa bahwa pendidikan sekolah istilah, masya Allah. Dan saya tidak pribadi sedikit ingin tahu kementerian yang ini bisa lagi. Apalagi sampai ke politik. Coba sekarang yang menengah SMP ke bawah buat SMA tengah dulu nanti bergerak tinggi. Mestinya pendidikan itu kembali vertikal, menurut saya. Karena tawanan ada politik. Coba bagi kalau ada pemilihan bupati seorang persoalan pemimpin dan memilih calonnya yang ini D, akhirnya mau jadi ketua sekolah BT kok. Betul tak? Ini aja. Ini jadi adik-adik ini luar biasa. Sedang simbol mana apa itu?
syarat menjadi pemimpin pertama-tama iman takwa. Karena jalurnya ke situ terkadang diabaikan, itu bukan transaksi keimanan ketakwaan. Tapi jawab agak transaksi. Dia negara suku. Hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah. Kembali. Jadi tiga jalur ya, tiga jalur yang banyak dibahas oleh para ustaz kan dua. Dari kelompok pada jalur takwa. Karena takwa itu adalah amalan yang dilandasi dengan iman. Jadi kualitas kualitas iman yang mendasari kita datang. Apakah itu amalan ritual atau amalan yang terkait dengan muamalah? Insya Allah itulah yang akan tampil bekerja bertanggung jawab. Itulah yang amanah. Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan terkadang seakan-akan yang mengantar kita untuk mulia bertakwa hanya amalan ritual. Rajin masuk badan, rajin ini. Kalau sholat ibadah itu kita tidak renungkan, tidak membawa makna, terkadang tidak membawa kita bagaimana kita bekerja di antara sholat. Baik itu setelah saya pelajari dalam beberapa waktu rupanya itu kalau sembahyang kalau sembahyang sholat antara sholat. Tetapi jangan lupa sembahyang awal-awalnya. Apa yang mestinya kita lakukan di antara sholat? Apa yang mestinya kita lakukan kalau tiga waktu sholat? Saya mesti ukuran di Imran. Duanya ayat kepada Bupati. Kayaknya mama ayat Bupati. Teguran edaran ketika tiga waktu sholat. Sampaikan ke OPD kita. Lokan yang rumah sembahyang. Saya kasih lebih berpikir. Kalau saya bilang dalam satu hari itu orang kantoran bekerja dalam jam. Dua-dua itu sembahyang asal lokal. Kalau nggak sembahyang paling 10 menit. Kalau sholat kira 10 menit. Dikali 2 30 menit. Berapa persen dari dalam jam? Tetapi sangat ditentukan oleh pimpinan. Dan jangan kita lihat kalau kita sholat di satu masjid, apakah itu masjid kampus, masjid daerah, jangan sekali kita sama-sama sholat dengan Pak Bupati, dengan pimpinan kantor jarang. Inilah tantangan kita. Itulah yang hilang di kepemimpinan Rasulullah. Kubaca di ayat, ayat, kemudian praktek, kemudian diajarkan kepada sahabat. Makanya dikatakannya terlambat. Masya Allah. Ayat yang pertama ya, meskipun saya bilang itu ayat yang sangat pada hari Jumat, tetapi akan memuliakan semua sama. Ya ayyuhalladzina amanu kita nuqim shalat yaumil jumu'ah asma ila sikirma usaha baik. Kenapa? Saat itu baik lalu ikutlah. Itu lebih baik bagi misalnya lo mengakhiri, misalnya lo pelatih. Kadang-kadang saya setelah belajar asal mengangkat ini mengatakan saya itu bukan melakukan tentang menjadi. Mohon itu dibaca itu masih penelitian. Mohon itu dibaca masih penelitian mengenai mekanisme autofagi. Kenapa puasa bisa puasa itu mengkhair tentang Allah? Kenapa puasa Rasulullah sudah mengatakan semua tasihku? Mohon ini karena sebenarnya itu sekarang ada mekanisme autofagi. Orang di luar kita yang melakukan ini adalah yang model. Teman-teman yang mengajar puasa aja kita itu. Nah sampai itu mahasiswa itu dibahas kawan hadisnya. Ayatnya kemudian bermakutanya mahasiswa. Bagaimana Pak dosa yang cara menyehatkan itu? Kata pembawa nah. Masalah ini sekarang namanya era pembuktian. Yang meskipun nanti kalau ada yang tidak bisa terjawab dengan logika, aja terus materi kedua, ini tidak benar. Jangkauan pemikiran itu belum sampai ke situ. Tetapi akan sekarang sudah banyak hasil penelitian yang membuktikan. Salah satu contoh yang paling akhir ditemukan Pak, namanya medan kuantum, medan ini yang ditemukan di fisika kuantum ini, yang banyak masuk selalu gara-gara fisika kuantum.
Yang saya menjelaskan nanti di sini nanti ruangnya. Kenapa zikir bisa menyembuhkan? Kenapa kalimat-kalimat mulia dari Tuhan itu bisa mempengaruhi sel mempengaruhi jaringan mempengaruhi organ. Jadi menjaga jantung bukan dari hati, mengatur makanan yang seimbang, rawat dengan syukurlah, rawat banyak berinteraksi dengan Al-Quran, karena dia akan mempengaruhi tubuh cahaya kita, tubuh gelombang kita. Dari situ nanti mempengaruhi jaringan sel, mempengaruhi jaringan, mempengaruhi organ. Ini ilmu tidak ada. Kalau ada kebetulan yang ada cuma variabelnya, dan kita ikut-ikutan. Iya kebetulan ini. Masa dia kebetulan? Sudah banyak orang praktekkan yang terbukti kan? Bagaimana ini? Mari kita berteriak ini. Kita yang mempengaruhi orang. Ada masalah terakhir. Pelajaran administrasi publik. Mari merumuskan tujuan-tujuan organisasi, bukan hanya tujuan yang terpendek, tetapi tujuan organisasi mengantar kita untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat. Hadirin sekalian jemaah sahabat dimuliakan Allah. Jadi kita tadi jatuhnya dari situ itu bisa mempengaruhi orang lagi berjalan. Kenapa itu jantung kita? Hampir semua sekarang disepakati. Jadi kalau dalam Al-Quran itu nanti disepakati bahwa secara fisik itu jantung. Ada teman-teman dari kita hampir disepakati. Tetapi kalau berjalan tadi jantung, jaringan, kemudian sel, organ sel, kemudian proton, elektron, cahaya. Jadi mempunyai itu nanti cahaya. Apa yang dijadikan untuk menyelam masuk ke tubuh cahaya kita dosa. Dalam bahasa sufi, jantung itu palsu, di dalamnya itu namanya fuad, di dalam fuad namanya ruh, di dalam ruh namanya rahasia, di dalam rahasia ada rahasia. Dan di mana pasal itu kita sudah bimbingan. Kalau aman itu adalah rahasia itu yang dikenal dengan alam jawab. Karena pakai kayaknya alam jawab yang kita kaji ini alam kuantum. Dia masalah. Dan makanya ada diskusi antara aku dan rahasia diskusi ini. Karena ini selalu saya sampaikan tentang jangan nanti kita nafikan tarikan dengan tasawuf. Karena ilmu tadi yang mendalam ini itu ranahnya di ilmu kalbu. Makanya ilmu kalbu tetap kita belajar di yang bisa belajar macam saya sudah belajar biologi. Tetapi jangan stop di situ, karena dia jantung ini tersusun dari tadi gelombang itu bercahaya. Terakhir yang ditemukan oleh namanya alam ini tadi yang di dalam ini namanya alam waktu. 52 tahun yang memprediksikan 1962 bahwa masih ada yang berprediksi dari proton. Dia berpikir kenapa matahari 5 miliar tahun yang lalu tidak menyatu dengan bumi. Betul-betul bumi berputar pada garis sekitarnya dengan jarak kurang lebih 169 juta kilometer dari matahari. Kenapa tidak tertarik? Kenapa tadi itu atom? Elektron yang bertawaf mengelilingi intinya tidak menyatu dengan inti. Kan itu kan proton itu kan berada pada inti atom namanya. Ini bukan pelajaran fisika, tapi ini yang saya lupa. Apa yang kita ajarkan adalah tadi untuk bermanfaat. Sudah terlalu lama kita dikotomi. Orang-orangnya jangan sebelum ayat. Cukup belajar mengajarkan air, mengajarkan tanam. Harus diperlukan di apa kata Tuhan tentang air dan apa kata Tuhan tentang ilmu. Kenapa ini tidak pernah hilang energinya itu elektron dan tidak menyatu dengan inti. Diprediksi tadi buatkan bonus. Ini masih ada yang lebih halus. Mungkin itu dalam Al-Quran disebutkan sarang. Jadi itu Pak ilmu hebat itu. Banyak sumbernya di Al-Quran. Ini bocoran ya teman-teman. Menurut Kiai Hasan Al-Quran. Di Amerika sekarang bacaan terlaris adalah terjemahan Al-Quran. Dan referensi terlaris dijual itu Al-Quran. Biasa masih ditanya pagi hari sore habis. Apa yang sampai hati-hati? Jangan sampai kita hanya memuliakan, tapi kita nak pelajari orang lain yang menikmati rahasianya.
Setelah ini pelajari sumber energinya dari alam ini. Kenapa bumi tidak menyatu? Itu juga alam itu yang menahan. Itu alam kuat itu yang menahan. Di situ sumber energi. Kenapa jatuh tidak pernah berhenti berdasar? Di situ sumber energi. Agar asal. Padahal ada kurang. Ya asal kurang lama. Dikasihkan nama yang temui itu dekat hati. Inilah dapat berkumpulan. Berkumpulan ahli fisika ini diberikan hadiah Allah lipat yang memprediksi 50 tahun yang lalu. Dapat pengalaman. Alhamdulillah kita Islam ada Quran yang mengambil kita. Apapun yang kita temukan oleh ilmuwan itu bukan aku, itu ciptaanku. Karena tidak ada yang menyerupai aku. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai aku. Jadi apapun yang kau bayangkan itu bukan aku, itu adalah ciptaanku. Menyamai di Quran. Jadi diserahkan ada Quran. Saya pengajar ekosistem, pengajar ekologi. Kalau kita tidak baca Quran terjebak bahwa matahari itu Tuhan. Banyak nanti terus suruh begitu. Kita bisa melihat karena ada cahaya matahari. Kita bisa melihat karena ada cahaya. Tanaman bisa tumbuh karena ada cahaya, namanya fotosintesis. Dan hanya tanaman yang bisa tumbuh sendiri tanpa bantuan manusia. Kita nebeng makan dirinya tanaman. Nah sehingga kita bisa terjebak. Wah inilah wujud kehidupan yang menentukan kehidupan matahari. Wah inilah Tuhan. Makanya sampai sekarang saya yang matahari. Masih itu namanya matahari. Nabi Ibrahim dalam proses percayaan Tuhan dan sempat terjebak. Ini yang hafal di Al-Quran ayat-ayatnya di dalam melihat matahari. Wah inilah Tuhan. Setelah itu matahari bilang bukan Tuhan ini. Muncul bulan. Wah inilah Tuhan ini. Cahayanya tidak menyengat ya, karena memang kan bulan itu hanya meresap cahaya matahari kemudian dipantulkan, makanya dia dipantulkan ke bulannya. Lihat bintang inilah Tuhan. Hanya dapat bisikan. Bukan api itu. Aku ciptakan matahari dan bulan sebagai sumber cahaya kehidupan, tetapi jangan sembah matahari dan bulan, sembah api yang menciptakan matahari dan bulan. Kemana yang bersatu? Dalam kebenaran yang menghafal itu Al-Qur'an. Apa yang kita hafal betul nanti kita mengisi pikiran kita dan mengangkat kita untuk berperilaku Quran. Lewat kesempatan ini kita dalam penggalan ayat dipahami oleh kemudian dan masuk dalam kesadaran kita bisa menghandle perilaku kita yang diri oleh Allah. Ya Pak. Sementara kata Allah itu di bulan 2699 kali dalam dia hanya sama roh siapa itu Allah. Memperkenalkan diri sebagai Rabb itu 1980. Memperkenalkan diri sebagai Ilah 147 kali tamati. Oh ya setelah aku kena kosakata. Saya kosakata sebelumnya dan kosakata setelahnya. Luar biasa itu. Dan hampir tidak ada bantahan kalau kita berargumentasi pada kata-kata Tuhan. Jangan jauh dari yang harus kita. Saya sampaikan sekarang, ilmu-ilmu yang berkembang bungkus ulang, bungkus dengan referensi, bungkus dengan Al-Quran, bungkus dengan kalimat Allah. Lahir satu ilmu politik yang hebat, ilmu ekonomi yang hebat, ilmu pertanyaan yang hebat. Jadi ini sudah nyaman saat mengatakan ada diskusinya. Jadi perlu kita baca ini untuk kita menjadi tadi dengan tingkat mencapai takwa sebenar dengan takwa yang insya Allah kita ceritakan. Al-Imran 31 agar kul ingkun tuntubikun Allah maka diuji dibik melawai ulat walaupun mama kuataku kepada hamba-Mu para siapa yang mengharapkan cinta ridha dan kasih sayang-Mu perbanyaklah mengikuti sunnah dan berpulang untuk aku ampuni dosa. Ada yang merasa dia ada dosa depannya jalurnya untuk dapat pengampunan apalagi bulan suci Ramadan ini sunnah-sunnah apalagi malam terakhir, sebelum malam terakhir kita yakin ada satu malam di mana Jibril turun membawa hikmah karena dia itu ayat bawah sementara Al-Quran mengatakan masih turun karena dalam bahasa Arab kan fi'il dari yang saya belajar bahasa Arab tanasal malaikat waruhi itu kan fi'il dari jadi sesuatu yang terjadi pada saat Nabi masih hidup sampai dunia kiamat gitu ya bahasa Arabnya ya. Pasti turun itu yakin.
Nah, yang diprediksi sebelum malam terakhir, makanya disunahkan untuk iktikaf. Hampir disepakati malam lagi. Ini bocoran. Maka tak ada kalau Senin malam terakhir malam ini. Mari kita ingat, maka ada sesuatu yang kita rasakan. Karena ini informasinya hampir bisa dipercaya karena itu dari Menteri Agama. Pada awal nasional atau era nasional dunia di Selasa Senin malam itu di Masjid Raya dengan hal. Jadi syukur ini sebenarnya kita melihat bagaimana fenomena beragama, aku yakinnya masyarakat dengan kemuliaan-kemuliaan yang disampaikan dalam Al-Quran. Dan ada Masjid Raya, masih jam 11 sudah penuh, jam 11 malam. Jadi dia beristirahat sebagai masyarakat ulama yang kamu beristirahat ada tujuh nanti. Nah kesimpulannya boleh dari macam-macam itu pandangan ulama, maksimalkan saja 10 malam terakhir. Mereka sholat, baca Quran, sholat sunnah, kemudian zikir. Semua itu perintah. Yang diwakilkan awal itu 89 kali diulang Pak Itaman Puro. Ia sengaja teman-teman panegari zikirmu. Ia sengaja teman-teman panegari salawatmu. Kita tidak temukan ayat dalam Al-Quran itu bahwa Allah itu kuasa, Allah itu salat. Kita temukan Allah itu salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bu ya, panegari salawat, panegari zikir kita baca Al-Quran, insyaallah akan itu adalah jalur merawat jantung, merawat kesehatan. Jangan kita katakan terbawa dengan ilmu modern di mana hubungannya kebetulan itu. Kita harus berusaha, kita yang mulai berdoa. Ya, naruh kamu sebagai pengantar diskusi, mudah-mudahan bisa menjalankan memberikan motivasi karena menurut ciri dalam menjalankan mempersatukan. Jadi doa yang mulia itu di sini cenderung bisa besarkan kita. Menurut yang kita tahu, cenderung mempersatukan kita. Meskipun kita tahu bahwa pandangan kita berbeda, yang menentukan kemuliaan. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang